Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Kalaya dengan NIM 2101039. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2. Sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Science untuk memimpin presentasi pada kesempatan kali ini. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang obat kardiovaskular. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Anissa Sagayatri, lalu ada Elmas Galis Nur Islamia, lalu ada Maisatul Fadila, ada Putri Gustri Ayu, lalu ada saya Rizky Kalaya, lalu ada Salsa Gustialen Putri, lalu ada Sri Mudrika Putri, dan yang terakhir ada Yona Amelia. Baiklah, untuk pemateri pertama dipersilahkan. Baiklah, langsung saja. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk mengangkat nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah berdioksigenasasi kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai bagian tubuh, organ dan jaringan yang membentuk sistem kardiovaskular, yaitu jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Ada dua sistem peredaran darah di dalam tubuh. Yang pertama ada sistem peredaran darah sistemik dan sistem peredaran darah pulmonal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada sistem peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar atau disebut juga sistemik adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Bagian ini berguna untuk mengirimkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdeoksigenasasi kembali ke jantung. Dalam peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah ke oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Nah, selanjutnya ini ada sistemnya, yaitu yang panah berwarna hitam itu menunjukkan darah mengandung karbon dioksida, dan warna biru darah mengandung oksigen. Nah, dapat dilihat itu dari bilik kanan, bilik kiri nomor 4 yang darah mengandung oksigen mengalir ke arteri dan menuju ke tubuh. Lalu dikeluarkan lagi dengan karbon dioksida, darah yang mengandung karbon dioksida, menuju ke vena, lalu ke balik kanan, lalu dikeluarkan melalui arteri pulmonalis dan masuk ke paru-paru, dan kembali lagi ke bilik kiri siklusnya. Di sini saya akan melanjutkan submateri berikutnya. Selanjutnya ada sistem peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah paru atau pulmonal merupakan menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru, yang mana pada saat ini oksigen memasuki darah, sedangkan untuk karbon dioksida meninggalkan darah. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida tadi, sisa metabolisme tersebut kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena besar. Selanjutnya, darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu, aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini, karbon dioksida tadi dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada penggolongan obat kardiovaskular. Obat kardiovaskular ini merupakan obat yang mempunyai efek utama pada jantung dan juga pembuluh darah. Nah, ada beberapa obat yang termasuk ke dalam golongan ini. Yang pertama ada obat gagal jantung, yang kedua ada vasodilator, yang ketiga ada antitria
dyspnea, dan yang keempat ada antilipidemia, dan yang terakhir ada antihipertensi. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai obat gagal jantung. Nah, gagal jantung adalah keadaan pengurangan kontraksi otot sehingga jantung tidak dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan oksigen tidak bisa dipenuhi. Nah, pengobatan gagal jantung bendungan dapat dilakukan dengan cara mengusahakan untuk menghilangkan bendungan sirkulasi, yaitu pertama, mengurangi beban jantung dengan cara istirahat, menurunkan berat badan, menghilangkan penyebab gagal jantung, dan pembatasan asupan garam. Kemudian meningkatkan kontraktilitas miokard dengan senyawa-senyawa yang berefek inotropik positif seperti glikosida jantung. Kemudian yang ketiga, menekan preload yaitu beban sebelum kerja jantung dan afterload yaitu beban sesudah kerja jantung. Nah, dapat dilakukan dengan cara diuretik yang mengurangi volume darah dan vasodilator untuk menurunkan tahapan pembuluh darah perifer. Nah, untuk obat gagal jantung tersendiri itu dibedakan atas dua golongan. Yang pertama itu ada glikosida jantung, misalnya digitalis, digoxin, digitoxin, wolbain, serta stropatin K. Kemudian obat gagal jantung lainnya itu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, ada diuretika, vasodilator, dan dobutamin. Nah, untuk farmakodinamik glikosida jantung, itu glikosida jantung kan memiliki efek meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung, memperlambat frekuensi denyut jantung, dan menurunkan nilai ambang rangsang. Nah, hal ini memudahkan timbulnya rangsangan heterotropik yang kemudian menyebabkan ekstrasistol. Nah, mekanisme kerjanya, glikosida jantung bertugas untuk menghambat enzim natrium kalium ATPase pada reseptor yang ada pada membran sel. Kemudian di miokardium nantinya terjadi pertukaran ion-ion Na+, K+, kemudian diubah menjadi pertukaran ion-ion Na+, dan Ca2+, sehingga dapat meningkatkan Ca yang menjadi protein kontraktil Ca dependen pada sel otot jantung. Nah, untuk farmakokinetika glikosida jantung, itu di dalam darah digitalis berkaitan dengan albumin plasma, terutama metabolisme yang terjadi dalam hepar, sehingga pada penderita payah jantung atau gagal jantung, dan fungsi hepar akan terganggu karena adanya intoksikasi yang lebih besar. Digoxin terkait dengan protein plasma sebanyak 25%, ekskresi ini dapat melalui urin dan dapat dalam bentuk yang utuh. Pada keadaan gagal ginjal, dosisnya harus diturunkan. Nah, digitoxin sebanyak 90% ini diikat oleh protein plasma. Digitoxin dimetabolisir oleh enzim mikrosom hati. Nah, digitoxin akan mengalami sirkulasi enterohepatik dalam waktu paruh 4-7 hari. Nah, dan akan diekskresikan dalam urin. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu indikasi glikosida jantung. Diindikasikan untuk yang pertama lemah jantung kongestif, yang kedua depresi noda AV. Tujuan pemberian glikosida pada depresi noda AV adalah untuk mengontrol respon ventrikel terhadap takikardi, supraventricular paroksimal, terus gelepar flutter atrial atau fibrilasi atrial. Selanjutnya itu efek samping. Efek samping ada 5. Yang pertama, hilangnya nafsu makan. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, mual muntah. Yang keempat, penglihatan kabur. Yang kelima itu diplopida dan sebagainya. Selanjutnya itu obat gagal jantung lainnya. Selanjutnya yaitu diuretik. Obat golongan ini akan meningkatkan ekskresi Na+ dan Cl- melalui urin. Secara sekunder akan terjadi pengeluaran K+ akan membahayakan penderita yang juga mendapatkan digitalis. Sebab bila terjadi hipokalemia jantung akan lebih rentan terhadap digitalis, sehingga mudah terjadi keracunan digitalis. Prosedur yang dilakukan yaitu menghambat dengan cara kompetitif, maka akan terjadi hipokalodesterinin yang disebabkan oleh ekskresi aldosteron dan korteks meningkat. Hal ini akan menyebabkan sekresi glikokortikoid meningkat. Bertambahnya sekresi glikokortikoid dipicu oleh pembedahan dan asupan kalium yang meningkat, asupan natrium yang menurun, kandungan cara inferior, kava inferior, dan kondisi gagal jantung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai vasodilator. Jadi, vasodilator ini adalah golongan obat yang sering digunakan untuk melebarkan pembuluh darah. Dapat digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi, gagal jantung, dan angina. Vasodilator ini sendiri bekerja dengan cara merelaksasikan otot pembuluh darah. Jika pembuluh darah melebar, maka aliran darahnya pun akan lancar sehingga beban kerja jantung
dalam memompa darah dapat berkurang. Vasodilator ini juga biasa digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi pada ibu hamil atau preeklamsia, kardiomiopati, peredaran darah subrachoid, penyakit Buerger, atau sindrom Raynaud. Baik, selanjutnya ada contoh obat golongan vasodilator. Jadi, obat penghambat enzim pengubah angiostensi atau ACE inhibitor bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim ACE atau angiostensin converting enzim dan mengurangi jumlah angiostensi di dalam darah. Angiostensin ini merupakan hormon yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Dengan berkurangnya jumlah angiostensin, pembuluh darah akan melebar dan tekanan darah pun akan menurun. Contoh obatnya adalah captopril, lisinopril, prindopril, ramipril, enalapril, tradolapril. Selanjutnya ada penghambat reseptor angiostensin 2 atau angiostensin receptor blocker atau ARB. Obat ini melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat angiostensin agar tidak menempel pada otot pembuluh darah. Contoh obatnya sendiri adalah candesartan, irbesartan, telmisartan, valsartan, losartan, eprosartan, dan olmesartan. Lalu selanjutnya antagonis kalsium atau calcium channel blocker atau CCB. Obat ini berfungsi untuk menghambat kalsium masuk ke dalam sel-sel otot sehingga otot pembuluh darah akan menjadi lemas. Contoh obatnya sendiri adalah amlodipin, nifedipin, nikardipin, nimodipin, verapamil, diltiazem. Selanjutnya ada nitrat. Nitrat akan diubah oleh tubuh menjadi nitrogen monoksida atau NO, yaitu zat kimia yang dapat mengaktifasi zat kimia lain untuk melebarkan pembuluh darah, arteri, dan vena. Pada umumnya, nitrat digunakan dalam pengobatan angina. Contoh obatnya sendiri adalah nitrogliserin atau gliserin trinitrat. Lalu ada isosorbide mononitrat, lalu isosorbide dinitrat, dan yang terakhir ada amil nitrit. Lalu selanjutnya ada peripheral vasodilators. Obat golongan peripheral vasodilator ini menyebabkan pelebaran pembuluh darah di bagian tubuh yang jauh dari jantung, sehingga tangan dan kaki, dengan begitu jantung dapat bekerja lebih mudah dalam memompa darah ke bagian-bagian tubuh tersebut. Contoh obatnya sendiri adalah isoxaprine. Selanjutnya yaitu obat golongan anti-aritmia. Nah, anti-aritmia ini merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menangani penyakit aritmia. Nah, penyakit aritmia ini merupakan penyakit di mana terjadinya gangguan irama jantung, yaitu dapat berupa lebih cepat, lebih lambat, ataupun tidak beraturan. Nah, obat golongan anti-aritmia ini harus digunakan sesuai dengan resep dokter. Obat anti-aritmia ini bekerja dengan cara mempengaruhi impuls listrik di jantung dengan mengatur ritme atau irama jantung. Nah, berdasarkan cara kerjanya tadi, anti-aritmia itu dibagi menjadi 5 golongan. Contoh beberapa jenis obat yang termasuk ke dalam golongan anti-aritmia itu ada digoxin, propanolol, diltiazem, dan verapamil. Untuk golongan obat aritmia itu yang pertama ada anti-aritmia golongan 1. Dia ini merupakan sodium channel blocker di mana bekerja dengan cara memperlambat konduksi listrik yang terjadi di jantung. Nah, untuk contoh obatnya itu ada quinidin, lidocaine, dan propafenon.
Untuk golongan kedua yaitu peripheral vasodilators yang merupakan penghambat beta, di mana bekerja dengan cara menghambat stimulasi tertentu dari sistem saraf ke jantung sehingga jantung dapat berdetak lebih lambat. Untuk contoh obatnya itu ada esbuterol, propanolol, esmolol, dan atenolol. Golongan selanjutnya itu golongan ketiga yang merupakan potassium channel blocker, yang mana bekerja dengan cara mempengaruhi repolarisasi membran sel di jantung sehingga detak jantung dapat menjadi lebih teratur. Untuk contoh obatnya itu ada amiodaron, sotalol, dan dofetilib. Selanjutnya itu golongan keempat merupakan antagonis kalsium yang mana bekerja dengan cara menghambat kalsium masuk ke sel jantung. Nah, untuk contoh obatnya itu ada verapamil dan diltiazem. Selanjutnya yaitu antiaritmia golongan kelima. Nah, golongan kelima ini merupakan antiaritmia yang kerjanya tidak termasuk ke dalam 4 golongan yang di atas tadi. Nah, untuk contoh obatnya itu ada digoxin dan adenosin. Baiklah, selanjutnya yaitu antihiperlipidemia. Hiperlipidemia ditandai dengan tingginya kadar kolesterol atau trigliserida. Keduanya merupakan lemak utama dalam darah. Kolesterol diproduksi secara alami di organ hati dan dapat diperoleh dari makanan berlemak seperti telur, daging merah, dan keju. Sedangkan trigliserida berasal dari kalori ekstra yang disimpan oleh tubuh. Contoh obatnya yaitu yang pertama ada obat golongan statin seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, dan obat ini terbukti ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian ada asam nikotinat. Obat ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan kadar trigliserida tinggi. Kemudian ada fibrat, yaitu jenis obat lain untuk menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Baiklah, selanjutnya yaitu antihipertensi. Pembagian jenis obat antihipertensi yang pertama yaitu ada ACE inhibitor. ACE inhibitor bekerja dengan cara menghambat enzim khusus untuk memproduksi hormon angiotensin II, yaitu hormon yang dapat memicu penyempitan pembuluh darah. Dengan begitu, pembuluh darah dalam melebar, aliran darah dapat lebih lancar, dan tekanan darah dapat menurun. Contoh ACE inhibitor adalah benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, dan trandolapril. Kemudian yang kedua itu ada alpha-2 reseptor agonis, yang mana reseptor ini bekerja dengan cara menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin sehingga tekanan darah turun. Contohnya itu alpha-2 reseptor agonis adalah metildopa dan klonidin. Gambar berikut menunjukkan tempat aksi dari beberapa golongan antihipertensi. Peranan RAAS dalam homeostasis sistem kardiovaskular, tekanan darah, serta keseimbangan cairan dan elektrolit sudah diketahui sejak lama. RAAS dimulai dari adanya angiotensinogen. Angiotensinogen diproduksi di hati oleh renin. Angiotensinogen akan mengalami konversi menjadi angiotensin 1. Selanjutnya, angiotensin converting enzim atau ACE akan mengonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Produksi angiotensin 2 secara terus-menerus dapat menyebabkan vasokonstriksi, peningkatan aldosteron, dan retensi cairan yang akhirnya akan menimbulkan hipertensi. Aliskiran merupakan direct renin inhibitor dengan potensi tinggi yang bekerja pada renin untuk menghambat konversi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Berdasarkan uji klinis, aliskiran mampu menurunkan aktivitas renin plasma sebesar 50% hingga 80%. Selanjutnya ada antagonis kalsium atau juga disebut dengan kalsium channel blocker. Dia bekerja dengan menghambat jalan masuknya kalsium ke otot jantung dan dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan denyut jantung melambat dan pembuluh darah melebar dan dapat menurunkan tekanan darah. Untuk contoh obatnya itu ada amlodipin, diltiazem, felodipin, nifedipin, dan verapamil.
Selanjutnya ada angiotensin 2 reseptor blocker atau disingkat dengan ARB. Dia bekerja dengan cara menghambat pengikatan angiotensin 2 sehingga pembuluh darah melebar dan tekanan darah pun menurun. Untuk contoh obatnya itu ada eprosartan, ibersartan, losartan, olmesartan, telmisartan, dan valsartan. Selanjutnya ada diuretik. Diuretik ini bekerja dengan cara membuang natrium dan cairan di dalam tubuh yang berlebihan, sehingga menurunkan tekanan darah. Ada beberapa jenis diuretik yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada diuretik loop, diazid, dan juga diuretik hemat kalium. Selanjutnya bisa kita lihat pada slide, di mana pada saat tekanan darah rendah, ginjal akan memproduksi renin. Renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2. Selanjutnya angiotensin 2 akan berikatan pada reseptor dan terjadinya pelepasan aldosteron, aktivasi simpatik dan vasokonstriksi sehingga terjadinya tekanan darah meningkat. Di sini ARB akan menghambat pengikatan angiotensin 2 dengan reseptornya sehingga tidak terjadinya pelepasan aldosteron, vasokonstriksi dan aktivasi simpatik sehingga tekanan darah menurun. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya dan teman-teman saya meminta maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian presentasi kami. Sekian dan terima kasih.